Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wahdina ila siratal mustaqim amin wa anna bi rahmatika ya arhamar rahimin la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أخلص دينك يجزي العمل القليل لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان منها خالصا له وابتغي به وجهه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat taufik hidayah serta inayah serta nikmat sehat dan nikmat diberikan umur panjang sehingga kita kembali bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mulia di dalam perkumpulan yang mulia ini dengan niat dan tujuan yang sama menuntut ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah berikan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau dari dulu sekarang hingga akhir zaman. Jemaah majelis salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang ke-18 ini kembali kita bersama-sama melanjutkan bacaan kitab Asrarus Salah Al-Mu'tamidah min iddati kutubi mu'tamidah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Dan adapun niat maka kesempurnaannya di dalam 3 perkara. Pertamanya bahwa engkau ketahui apa jua sembahyang yang engkau sembahyangkan akan dia. Dan keduanya bahwa engkau ketahui bahwasanya engkau itu berdiri antara hadapan Allah dan padahal ia memandang akan dikau. Maka berdiri engkau dengan hebat. Dan yang ketiga bahwa engkau ketahui bahwasanya Allah itu mengetahui barang yang ada di hatimu, maka kosongkan olehmu akan dia daripada segala pekerjaan dunia. Kesempurnaan selanjutnya adalah berbicara tentang kesempurnaan niat. Di awal di beberapa hari yang lalu kita sudah membicarakan sedikit tentang keutamaan niat, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, niyatul mu'min khairun min amali. Niat seorang yang beriman itu lebih baik daripada amal itu sendiri. Nah, itu tentang niatnya. Maka segala sesuatu atau setiap pekerjaan yang kita kerjakan maka harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua yang berhubungan dengan kesempurnaan salat, maka yang pertamanya adalah kita wajib mengetahui salat atau sembahyang apa yang akan kita kerjakan. Nah, ini kita harus tahu. Nah, sembahyang apa? Zuhur, maghrib, isya ataupun
subuh. Ya, itu tahu beritanya. Ada mungkin anak sembahyang zuhur atau ke asar. Ada itu serta suasana sembahyang. Bayang apa nih? Ataupun kayak wal-wal ada sembahyang apa nih? Tahun ini kita tahu juga ya. Tentang aja tentang arahkan imam dulu ya. Nah, jadi yang pertama supaya sempurna tadi kita wajib tahu. Makanya di dalam rukun niat itu ada qasad, taharat dan ta'yin. Mengetahui sembahyang apa atau sholat apa yang mau kita kerjakan. Zuhur, asar, maghrib, isya itu yang wajib. Usolli fardal maghribi itu yang wajib. Ataupun rakaatnya itu sunnah aja juga. Nah, sembahyangnya ampun waktu ya, penyangajannya kemudian dia sembahyang wajib. Nah, itu. Nah, qasad, taharat dan ta'yinnya. Ta'yinnya tadi adalah menyebutkan nama sholat yang akan kita kerjakan. Ini wajib. Jangan ketinggalan. Nah, berbeda dengan sholat sunat. Kalau sholat sunat boleh katanya berniat dengan niat seperti yang sholatnya imam. Nah, dan menggunakan usolli sholatal imam boleh gitu. Kalau sembahyang sunat, kalau tahu misalnya sembahyang sunat hajat, sembahyang sunat taubat kayak apa niatnya nih? Ada suatu tempat sembahyang hajat, diundang orang. Nah, besaruan orang orangnya sembahyang hajat, tolak kain juga. Tapi kalau tahu ibadahi kata juga ya kok caranya tuh kayak apa? Karena yang pertama adalah niat dulu, masalah bacaannya tuh berbeda dulu yang lain. Nah, imbang baca Fatihah, kenapa Nabi baca kalau sepikirkan? Niatnya dulu sembahyangnya, usolli sunatul hajat, atau usolli sunat taubat. Kita akan dapat maka boleh diganti dengan usolli sholatal imam. Saya jago sembahyang mengumpati sholat yang dikerjakan oleh imam. Nah, itu sembahyang sunat. Kalau sembahyang wajib kena Allah. Nah, sembahyang wajib kita seorang manta'iyin lah kan. Sembahyang itu kena Allah. Saya jago sembahyang mengumpati imam ini. Nah, apa yang digawi imam misalnya? Nah, maka di sini sempurnanya niat tadi wajib mengetahui sholat apa yang kita hendak beri. Itu yang pertama. Jadi hari disuruh belajar usolli fardal zuhri arba'atin mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Karena yang bertambah panjang itu masalah jadi makmum atau jadi imam. Adapun mustaqbil kiblat dibuat jadi masalah. Karena hukumnya hanya sunnah. Masa kepanjangan ketika sembahyang memasukkan niat karena panjangnya. Misalnya aku sembahyang maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, mengikut imam tunai karena Allah Ta'ala. Masa kepanjangan misalnya yang panjang itu Allah bulannya lagi. Kenapa jadi panjang? Anak memasukkan niat. Yang sahaja aku sembahyang maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, mengikut imam tunai karena Allah. Amun merasa kepanjangan cukup saja aku sembahyang maghrib karena mengikut imam karena atau tunai karena Allah. Sah sudah salatnya. Sah sudah. Walaupun kadang dibuat mustaqbilan tadi.
ada dibuatin. Karena ini takbiratul ihram itu bila kepanjangan kada sahula ada batasnya, yaitu 14 harokat atau 7 alif. Itu aja panjangnya. 14 harokat aja panjangnya Allahnya itu. Nah, Allahnya itu. Lawan bila orang di dalam fikih itu orang apa bilanya panjang itu berarti orang itu was-was dalam hatinya tentang menentukan ini. Dan was-was ini adalah gawiannya setan nama Allah yang mengganggu kita tadi. Nah, asal ada pas lagi niat bahasa pula, salli pula. Tuntunglah imam Fatihah bal tuntung biar usalin lagi. Was-was. Nang heboh lagi imamnya nang was-was pula. Di kampung di Parap ini sana di daerah Belaguang itu, sidin imam dilanggar. Pilihnya sidin takbiratul ihram ini kada cukup sekali. Nah, kada cukup sekali ini. Jadi pilihnya sidin nang jadi imam makmum di belakang santai itu loh, kada perlu buru-buru. Sholli badal maghrib Allah astagfirullahaladzim. Sholli pulang, ini astagfirullahaladzim pulang. Nah, jadi makmumnya belakang ini santai, ada ini. Pilihnya sidin sudah sampai Allah berkabiran, nah mulai banyak. Ya, bila masih belum Allah berkabiran, jangan terbeli pulang dulunya. Nah, kenapa jadi kayak itu? Karena was-was tadi merasa kata ada masuk niat lagi. Nama usulnya tadi asal ada pas lagi memasukkan niat. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Siapa yang yuwaswisu fi sudurina? Setan. Yang mengganggu pikiran kita. Hanya disunahkan sebelum sembahyang, sebelum takbiratul ihram itu membaca surah An-Nas. Dengan berkat membaca surah An-Nas mudah-mudahan kita terhindar daripada was-was syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi kita tidak usah was-was. Karena niat itu kada disyaratkan biar yakin dia bizan. Bizan. Artinya ini pas sudah. Yang penting kita ingat saja kok sembahyang maghrib, sedangkan sembahyang fardu maghrib mengikuti imam tunai karena Allah Taala. Ya sudah. Allah Akbar ya lagi. Mulai Allahnya tenang. Atau asal alih pun artinya langsung bahasa Arabnya aja. Asal alih nang sahaja punya tu sengaja aku sholat maghrib asal alih. Ketika Allah di situ usalli ulang di dalam hati. Usalli pada maghrib salah sarakatin mustaqbil qiblati ma'muman ada al-iman lillah atau ma'muman ada lillah. Nang Arabnya aja belum baca dalam hati. Nah, itu ngarannya niat. Karena niat itu letaknya di dalam hati, baik niat itu dengan bahasa yang kita pahami atau dengan bahasa Arabnya itu sendiri. Nah, itu niat ngarannya. Yang kedua adalah setelah kita mengetahui sembahyang apa yang akan kita kerjakan, bahwa engkau ketahui bahwasanya engkau itu berdiri antara hadapan Allah Ta'ala dan padahal ia Allah itu memandang akan engkau, maka berdiri engkau dengan hebat karena takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hubungannya dengan apa dengan khusyuk. Jadi ketika kita berniat tadi, nah kita menyadari bahwasanya kita ini sedang berada di hadapan Allah
Jadi seolah-olah Allah itu ada di hadapan kita. Hati kita tuh, pandangan hati kita meyakini bahwasanya kita ini sedang dilihat oleh Allah, dipandang oleh Allah. Karena kan kita sholat itu menghadap, hakikatnya adalah kita menghadap Allah. As-sholatu mi'rajul mu'min. Orang sholat itu mi'raj itu menghadap. Nabi naik Isra Mi'raj itu Nabi naik ke mana? Menghadap Allah. Berarti orang yang melakukan sholat, berarti pada hakikatnya orang itu sedang menghadap Allah. Maka ketika kita menghadap, pasti ada zat atau orang yang kita hadapi. Karena mungkin kita menghadap pembakalnya ada, bangkunya aja ada, orangnya ada. Berarti kata jangan dihadapi ngarannya. Ini ngarannya maqam di dalam tasawuf itu maqam ihsan. Hanya ada bahkan maqamnya maqam ihsan ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan hendaklah engkau itu menyembah Allah. Artinya ketika ibadah itu kita ini seolah-olah melihat akan Allah. Tujuannya supaya di dalam hati ini ada kesungguhan, supaya bersungguh-sungguh. Fa'illam takun darah, maka jika engkau tidak mampu menghadirkan, merasakan, melihat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'innahu yaraka, maka yakini di dalam hatimu bahwasanya Allah itu melihat akan kita. Kita kadang-kala musyahadah, kadang-kala meyakini bahwasanya kita ini dilihat oleh Allah, dipandang oleh Allah. Tapi nang kawan kita yakini bahwasanya kita kadang-kala memandang zat Allah, menghadirkan Allah di dalam hati kita. Tapi kita harus yakin bahwasanya kita saat ini dipandang oleh Allah. Oh, aku ini sembahyang Tuhan melihat. Amun Tuhan melihat aku sembahyang pada kawan kayak apa kaina? Bahasanya yang bahasa kitanya. Maka kita nampak mulahan kita pun Tuhan masalah sholat. Amun masalah sholat kita sudah kena jujur. Nah, kayak apa pembinaan kita di hadapan Tuhan? Ini dari sini makam dalam tasawuf itu makam ihsan. Kalau orang yang mencapai makam ihsan ini, orang itu senantiasa bersikap hati-hati. Karena ia sadar ini selalu dilihat oleh Tuhan, diawasi oleh Tuhan. Diawasi terus. Tuhan kada terlinding ya Allah. Kalian Tuhan sekalipun kita berdiam di mana aja. Makanya di dalam satu riwayat pernah dikisahkan ada seorang ulama yang menguji akan murid-muridnya, memberi ujian. Ujiannya ini aneh. Semua murid, 40 orang murid yang diuji, masing-masing diberi satu buah pisau dan satu ekor burung. Satu buah pisau dan satu ekor burung. Nah, biasanya murid ujiannya dijolongi kitab, suruh baca kitab oleh guru nih. Ini kenapa ujiannya maka belai? Maka dijolongi pisau lawan seekor burung. Nah, kemudian syekhnya tadi, gurunya tadi berkata ujar gurunya, ujiannya gampang aja. Ini kadang-kadang buat ikam kada perlu berpikir keras. Nah, disuruh baca kitab tuh berpikir dia sedikit.
Ini kata Jasir, tugasnya adalah bawalah burung daun pisau ini, cari tempat yang sunyi yang kalian anggap tidak ada orang yang melihat kalian, kemudian sembelihlah burung ini. Itu aja tugasnya. Cari tempat sunyi di mana Pak Presiden? Di bawah laut, di bawah gunung, di mana aja. Bilainya kadada, yakin kadada melihat sembelih. Akhirnya 40 orang berangkat, masing-masing mencari tempat sunyi. Ada yang di bawah gunung, ada yang kapomaan, yang di kiri kanan ada orang bahkan gunung. Akhirnya Pak 39 orang pulang menghadap burungnya dan keadaan burung itu sudah mati semua. Disembelihnya. Karena timbal lihat kiri-kiri kanan ada tanahnya. Yakin sudah ada danang lalu orang kada ada melihat sembelihnya. Tinggal seikung nang kada. Seikung kada nyembelih. Jadi Mbah datang sampai ke burungnya singkatnya. Kayak apa ujar guru sudah guru yang mati burungnya kada sembelih. Beratahan lapor 39 tadi tinggal seekong nang kada. Kemudian ditakun oleh gurunya nang seekong tadi. Takun presiden karena pajar gurunya ikan maka burung di gugulik masih hidup kada disembelih, nang lain sudah disembelih berataan. Kemudian ujar si murid tadi, wahai guru, pian tadi sebelum kami berangkat pian berpesan sembelihlah burung ini di tempat yang sunyi yang mana engkau yakin tidak ada satu orang pun namanya. Maka itu kalau turun pesan pian jangan guru jujur. Jadi ujar nomor itu melanjutkan ulun sudah mencari kemana-mana guru di bawah gunung, di dasar laut, dalam gua kamana aja ulun merasa kada kawan bersembunyi. Ada ulun merasa asa ada terus nang melihat. Ulun merasa ujarnya nih selalu dilihat oleh Allah. Ulun kada kawan bersembunyi dari mana. Tadi kan memadai jar muridnya amun ika merasa kada ada lagi nang lihat sebelih. Jadi ulun jadi murid tadi merasa ulun ini kada kau bersembunyi daripada Allah. Jadi kada ulun sembelih. Jadi apa jawaban gurunya? Sarikah guru melihat murid nang itu kada sidin tamuhi. Jadi sidin ketahuilah wahai murid-murid nang lain bahwasanya ini nang saurangan kada menyembelih ini adalah nang lulus ujian. Kenapa jadi lulus ujian? Karena ia merasa bahwasanya kemanapun ia, dimanapun ia berada, ia senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Kada terdidik daripada penglihatan Allah. Kayak apa? Jadi dia hendak menyembelih, Tuhan melihat terus. Jadi kayak apa kita hendak berbuat dosa kalau kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah? Kenapa kita wani berbuat dosa? Karena kita merasa Tuhan kada melihat kita. Itu aja jawabannya. Seandainya pun yakin juga melihat Tuhan kada abut, yakin kata Tuhan tapi Tuhan kada abut. Jadi kalau ingin mencontoh ayam maling ya Tuhan. Kan ayam. Kada tumpur juga, mau Tuhan aja nang tahu. Akal maling. Yakin kata kuat Tuhan, tapi biar amun Tuhan nang tahu pada apa juga aja. Lain satpam nang tahu ya mah. Tumpur kan. Ini makam ihsan. Jadi orang nak supaya sempurna niat tadi ketika mau berdiri tadi niat ia merasa bahwasanya ia itu di hadapan Allah supaya timbul rasa hebat, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Insyaallah kalau besok kita lanjutkan. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, diberikan ilmu yang manfaat, dunia dan akhirat.
dan memudahan segala dosa kita yang mudah Allah Subhanahu wa taala. Kabulkan segala hajat dan mudahkan segala urusan di dunia dan akhirat, tidak dimatikan bagi dalam keadaan iman, ada urusan kalimat, orang-orang yang ditanggal itu adalah hadinya